panitia. Panitia ngapunten. Oh nggih, nggih sekejap nggih Kak. Nggih. Ya, gimana Pak Sowan? Niku minta tolong dijadikan co-host Ibu ajeng rekam. Oh iya, co-host. Nggih. Nggih, Matur oke. suwun. Siap, nggih. Baik, saya kembalikan kepada Kakak Nikmatul Afiah. Recording in progress. Baik, terima kasih Mbak Anafa yang sudah mengantarkan di kelas kita pada siang hari ini. Baik adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bu. sehat Bu. Ya, Sehat Bu. sudah Luar biasa Bu. Alhamdulillah. mengerjakan asynchronous-nya ya sambil menunggu sinkronus siang hari ini. Seperti disampaikan Mbak Anafa tadi bahwa kalau melihat dari senyum adik-adik kayaknya masih semangat ya. Masih ada masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Saya juga masih semangat adik-adik ya, tapi ini kalau di siang gini ya sudah lumayan ya, karena tadi sudah di kedua kelas sebelumnya ya. Nanti di kelas yang terakhir itu sudah sisa-sisa tenaganya ya. Baik, izin kita mulai pembelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semuanya. Semangat. Pagi, yes, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, baik adik-adik semuanya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di siang hari ini ya kita bisa melanjutkan ya majelis kita untuk mempelajari agenda 2 ya, nilai-nilai dasar PNS ya. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, seperti desain kita room tadi sudah saya sampaikan bahwa insya Allah kita nanti sampai jam 14.30 ya adik-adik ya. Sampai 14.30 mudah-mudahan waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan dengan baik untuk pengayaan kita di agenda 2 ini. Barangkali misalkan masih ada yang unek-unek, masih ada yang belum jelas, kemudian ada yang ingin ditanyakan, adik-adik nggak perlu malu-malu ya. Di forum ini kita selesaikan supaya adik-adik nanti mendapat pencerahan pada saat menyusun rancangan aktualisasi di agenda 4 habituasi. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mungkin bisa Mas siapa ya? Ketuanya siapa di kelompok 3? Sofan. Saya Ibu. Sofan ya. Mas Sofan bisa memimpin teman-temannya untuk gerak-gerak terlebih dahulu ya. Dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 8. Monggo ada berapa gerakan? Silahkan ya adik-adik semuanya bergerak. Mau tangan dulu atau apa dulu? Silahkan Mas. Oke, makasih Ibu. Coba ya untuk yang tangan kanan dulu, nanti undurkan ke belakang 8 kali. Kemudian untuk yang kiri juga 8 kali. Nanti kalau sudah masing-masing 8 kali lagi dua-duanya. Gitu nggih. Jadi biar untuk fresh. Kita mulai ya. 1, 2, 3 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah. Nggak terlalu itu ya. Oke, monggo Ibu, terima kasih. Oh, sudah tak? Sudah cukup. Sudah. Satu gerakan saja. Oke. Oke, baik. Bentar, saya tambahkan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ya, matur nuwun sebelumnya Mas Sofan ya. Adik-adik sudah gimana? Sudah merasa lebih fresh atau masih kurang lagi gerakannya?
Saya ada ice breaking, Bu. Atau Nggak mau ada atau mau ada yang memimpin ice breaking? Silakan, boleh. Saya, Bu. Mas Mas Rozak. Rozak itu, Bu. Mas Rozak. Mas Rozak. Rozak itu juragan ice breaking, Bu. Oh, ya, ya sudah kita kolaan di Mas Rozak dulu ya. Oke, silakan Mas. Teman-teman, ini izin mimpin ya. Teman-teman tahu ini kan lagu yang gerakan yang ini, kepala, pundak, lutut, kaki, bisa? Kepala, Pundak, kepala, lutut, kaki. pundak, Lutut lutut, kakinya kaki. repot loh, Mas. Ya, ya seolah-olah kita pegang kaki ya, lutut aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Soalnya lagunya gitu kan. Coba, kepala, pundak, lutut, kaki, lagi, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ice breaking-nya nggak di situ poinnya. Ini ada poinnya di sini nih. Nah, teman-teman tahu lagu ini nggak? Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, Tapi kita baru sayonara. mulai loh. Hah? Baru mulai kok udah sayonara. Ya, soalnya lagunya itu, Mbak, ya. Jadi, kerjasamanya dong, kerjasamanya. Sayonara hafal kan, teman-teman kan? Iya, paham, Ya, paham. coba. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Nah, sayonara, sayonara, gitu ya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nah, kan lagunya gitu kan. Nah, sekarang gini, lagunya itu kalau teman-teman sampai pada kata sampai dan itu, maka lirik selanjutnya dimasukkan dengan lagu kepala pundak lutut kaki. Oh my God. Paham nggak? Jadi gini, Contoh. sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki, lutut kaki. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki, lutut kaki. Buat apa susah? Buat apa Awalnya enggak loh. susah? Susah itu. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Susah, oh Apa itunya susah? juga. Buat apa susah? Susah itu. Pundak lutut kaki. Lutut kaki. Gimana? Bisa kan semuanya? Dicoba. Ya, semuanya wajib on cam sama on mic ya. Mic-nya on semua ya. Biar kita bareng-bareng jadi kan lebih semangat kalau tentunya. Oke, siap. Sampai sama itu ya. Sampai sama itu ya. Oke ya. Siap. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak di lutut kaki. Ayo. Sayonara, sampai kepala lutut kaki, lutut kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu kepala pundak lutut kaki. Ya, makasih, terima kasih. Yeay. Tangan dong. Oke, baik. Terima kasih Mas Rozak ya sudah bisa membuat kelas kita tertawa ya. Baik, Jokes adik-adik. bapak-bapak. Ya, semoga dengan ice breaking ini sudah tidak ngantuk lagi ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk agenda kita di hari ini tentu penguatan ya, penguatan agenda 2 ya. Penguatan agenda 2, saya sebelumnya ingin menggali pemahaman adik-adik terkait agenda 2 terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita explore lebih lanjut. Kita pakai Mentimeter, izin saya share dulu. Silakan adik-adik boleh memakai HP atau di PC-nya, laptopnya masing-masing, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu adik-adik ini jawab nanti ya.
Sudah terlihat? Silakan masukkan enter the codes-nya, kodenya 4805 5178. Oke, baru 2 orang yang submit. Ibu ngapunten, Iya, gimana Mas? ini cara nulisnya gimana? Oh, Mas Sofan buka di apa browsernya mau pakai apa? Mozilla ini ketik mentimeter.com. www.mentimeter.com. Nanti silahkan pilih di situ. Diklik saja, Mas. Tapi pilih yang enter the code kalau nggak salah ya. Nah, terus masukkan kode yang itu. 4805 itu di atas. Sudah nemu belum Mas Sofan? Kalau nggak salah nggak usah pakai login, nggak apa-apa, bisa kok. Saged, Mas Sofan saged. Maaf Bu, saya belum bisa masuk. Sinyalnya kok agak-agak stabil.
Oh, Mbak Linda belum. Masih muter-muter terus sih ya. Oh ya, di refresh barangkali Mbak. Oke, oke, oke. Bu, izin konfirmasi jawaban saya udah kekirim belum ya? Satu, dua, tiga. Oh, ini sudah mulai masuk nih. Sembilan yang belum masuk siapa? Mbak Linda? Sudah bisa? Sambil menunggu lengkap. Ini 10 orang apa 11 adik-adik? 10 ya? 10, Bu. Oke. 10 Ibu. Baik, kurang satu, sudah 9 orang. Ini saya nggak tahu kok ada yang ininya ya, yang baik, nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar PNS. Jumlah materinya 5, ada 5. Nilai dasar ASN ada 7 materi, oke. Nilai dasar PNS ada 4 materi, ada 7 materi, ada ya, ada 5 materi. Baik. Nih, coba saya pengen tahu dulu, yang 4 materi ini apa nih? Nilai-nilai dasar PNS ada 4 materi. Apa saja coba 4 materi? Akuntabel, harmonis, adaptif, oh ya kurang harmonis, oh ya terus kolaboratif. Saya nggak hitung harusnya 7 Bu. Oke. Harusnya 7 ya, Mas? Iya harusnya 7. Iya, harusnya 7. Kalau yang ini 7, 7, 7, 7. Yang 5 apa yang 5? Yang 5 saya lihatnya di jadwal itu berorientasi pelayanan sama akuntabel 1. Terus Oke. akuntabel kompeten harmonis 2. Harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif 3. Kemudian agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, kemudian kolaboratif 5. Ya, baik. Oke, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Baik. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jadi agenda 2 ya, kita ulangi sekali lagi agenda 2. Nama agendanya adalah agenda nilai-nilai dasar PNS, di mana di dalamnya ada 7 materi ya. 7 materi kita ambil dari mana? Berakhlak, berorientasi, pelayanan sampai ke kolaboratif gitu ya. Tidak salah ya Mbak Mardiana ya, mungkin kalau melihat di jadwal ya, ternyata tadi di kelompok sebelumnya juga ada yang menjawab seperti itu berdasarkan jadwal yang ada. Ya, nggak apa-apa. Tapi justru dengan ini kita paham adik-adik ketika nanti ada yang bertanya ya, bahwa ada nama agendanya apa, agenda nilai-nilai dasar PNS, kemudian ada 7 materi. 7 materi itu kita ambilkan dari 7 ya, core values berakhlak ya. Gitu ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kenapa saya ulang lagi, ternyata memang ketika diulang baru ketahuan ya, oh mungkin masih ada yang miss ya. Maka pada pertanyaan ini kita jelaskan sekali lagi kepada adik-adik semuanya bahwa di agenda 2 ini nama agendanya adalah agenda nilai-nilai dasar PNS dan ada 7 materi yaitu berakhlak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, ini kenapa ada nilai-nilai dasar ini ya? Sebentar, ada ini. Saya stop share dulu. Adik-adik sudah bisa, boleh langsung ini ya. Input nggak dapat.
Agenda 4 sebagai internalisasi dari agenda 2. Oke. Baik. Coba kita lihat sejauh mana pemahaman adik-adik semuanya ya. Kaitan agenda 2 nantinya akan menjadi rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan dalam agenda habituasi. Oke. Dalam membuat rancangan aktualisasi di agenda 4, ilmu dasar yang kita gunakan dipelajari di agenda 2. Oke. Diharapkan agenda 2 menjadi dasar dalam perencanaan aktualisasi. Kaitan agenda 2 dengan agenda 4, agenda 2 menjadi dasar pengetahuan untuk nantinya membuat rancangan. Agenda 2 berperan sebagai teori atau bahan yang diimplementasikan dalam agenda 4 sebagai dasar untuk melaksanakan habituasi. Keterkaitannya dalam pembentukan karakter yang profesional. Agenda 4 merupakan implementasi dari agenda 2 ya. Baik adik-adik semuanya. Mungkin satu lagi ya. Masih ada satu lagi ya. Ini baru 9. Mbak Linda tadi sudah berhasil ini belum? Kalau Mas Sofan Sudah, Bu, sudah? sudah. Punya saya sudah muncul. Oke. Saya sudah muncul, Ibu. Mas Sofan sampun. Ada Oke. yang belum submit? Ini dia. Tidak hanya sekedar teori berakhlak, tapi perlu adanya habits atau pembiasaan. Jadi semua butuh proses dengan aktualisasi tersebut. Baik. Adik-adik yang saya sayangi ya, di agenda 2 ini ada yang menyampaikan dia sebagai bentuk internalisasi, tapi juga ada yang menyampaikan sebagai implementasi ya. Maka pada kesempatan ini kita coba luruskan bersama-sama ya, bahwa agenda 2 ini seperti namanya tadi ya, nilai-nilai dasar PNS ya. Jadi di agenda 2 adik-adik mendapatkan pemahaman ya, materi terkait dengan nilai-nilai dasar PNS.
Seperti halnya materi-materi yang lain, materi-materi di agenda 2 ini adalah menjadi dasar ya bagi adik-adik untuk nanti menyusun rancangan aktualisasi pada matriks rancangan yang mana harus menghubungkan atau mengkaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN ya. Nah, karena bicara terkait dengan materi ya, apa itu berorientasi pelayanan, apa itu akuntabel dan seterusnya, maka tentu saja adik-adik nanti bergerak dari pemahaman terlebih dahulu ya. Adik-adik paham dulu tentang apa itu berorientasi pelayanan, apa itu akuntabel, gitu kan? Nah, itu sudah berproses dari mulai self learning kemarin sampai dengan saat ini kita e-learning ya. Seperti itu. Nah, tentu ya tidak hanya sekedar adik-adik nanti paham dan mengetahui saja, tetapi kita punya tahapan yang lebih tinggi lagi, naik lagi satu level ya, yaitu adik-adik bisa menginternalisasi ya nilai-nilai tersebut ke diri adik-adik semuanya ya. Bagaimana caranya? Maka kami sebagai fasilitator ya mengajak atau mengarahkan adik-adik ke sana dengan mengerjakan beberapa penugasan ya. Dengan beberapa penugasan yang mana seperti membuat video role model kemarin ya, melakukan benchmarking. Kira-kira dari sana adik-adik sudah bisa nggak mengambil nilai-nilai mana sih dari role model yang kita angkat pada video tersebut. Nah, itu yang bisa kita internalisasikan ya ke dalam diri atau jiwa adik-adik semuanya. Itu tahapan yang lebih tinggi dari hanya sekedar memahami tadi ya. Jadi, internalisasi. Apakah berhenti sampai internalisasi adik-adik? Kita masih punya tahapan lagi yang lebih tinggi. Apa itu? Implementasi atau aktualisasi. Nah, implementasi atau aktualisasi ini dilaksanakan di mana adik-adik? Pada saat mana dilaksanakan? Yaitu pada agenda 4 habituasi gitu ya. Nah, sehingga agenda 2, agenda 4 ini adik-adik tidak akan bisa melaksanakan atau mengaktualisasikan sebelum adik-adik menyusun membuat rancangannya terlebih dahulu ya. Maka di agenda 4 habituasi ini adik-adik itu sudah mulai ya merencanakan atau membuat rancangan ya. Membuat rancangannya dulu. Setelah membuat rancangan nanti akan diseminarkan yaitu seminar rancangan aktualisasi. Setelah seminar baru diaktualisasikan ya, diimplementasikan. Nah, mengimplementasikan ini nanti adik-adik akan dimintai pertanggungjawabannya pada apa? Seminar laporan aktualisasi. Nah, kegiatan dari mulai menyusun rancangan, kemudian seminar, implementasi, seminar laporan, ini nanti ada pada agenda 4 habituasi. Seperti itu ya. Nah, apa hubungannya tadi dengan agenda 2? Nah, agenda 2 ya berakhlak ini nanti akan kita masukkan menjadi bagian dari matriks rancangan aktualisasi yang kita susun di agenda 4 kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita tetapkan untuk menjawab core issue gitu ya. Nah, sehingga adik-adik di agenda 1, adik-adik sudah diajak untuk menganalisis isu. Nah, analisis isu tersebut kemudian dicari penyebabnya, setelah ketemu core isu kan, dicari penyebabnya. Dari penyebab ini muncul kegiatan-kegiatan atau solusi inovatif dan kreatif ya. Nah, dari solusi inovatif dan kreatif yang berupa kegiatan-kegiatan ini, lantas berikutnya adik-adik hubungkan atau kaitkan itu dengan core value berakhlak ya. Maka itu nanti masuk di bagian rancangan atau matriks rancangan aktualisasi. Inilah yang nanti akan adik-adik pedomani pada saat implementasi.
Jadi pas implementasi itu kayak Mas Sofan, wah sakarepku wes aku mau melaksanakan kegiatan ini nggak bisa begitu. Tapi Mas Sofan harus tetap merefer pada apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di rancangan aktualisasi ya. Jadi harus harus melihat kembali di rancangan aktualisasi itu kegiatan-kegiatannya apa, itulah nanti yang akan kita implementasikan ya. Bu, boleh nggak ada penambahan atau pengurangan kegiatan? Jawabannya boleh ya, selama memang itu kondisinya memang mengharuskan seperti itu, silakan ya. Dengan konsultasi dengan mentor, dengan coach, yang mana kemudian adik-adik masukkan di dalam laporan aktualisasi, itu nanti harus diceritakan kenapa adik-adik mengurangi kegiatannya. Karena apa? Kenapa adik-adik menambahkan kegiatan? Karena apa ya? Diceritakan. Tetapi ketika tidak ada suatu hal yang urgent untuk merubah kegiatan yang ada pada rancangan, jadi tetap silakan ya. Nanti adik-adik sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diseminarkan dan disetujui pada saat seminar rancangan aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau sudah kita beralih ke pertanyaan yang ketiga ya, sebelum nanti kita jelaskan inti dari beberapa materi di berakhlak ini. Silakan, masih tetap dengan kode yang sama ya.
Satu, dua, tiga, empat. 9 kurang 1. Sudah bilang, balik masih juga. Kan dari atas sana ya, aku udah ngerti kan, aku datang di sini. Terus tapi dari sini 18. Baik, adik-adik ini sudah lengkap ya, 10 ya. Coba kita bareng-bareng ya. Ada kesulitan atau tidak di dalam memahami agenda 2. Awalnya sedikit mengalami, namun seiring mendapatkan materi dan penugasan, akhirnya sedikit demi sedikit bisa memahami untuk materi yang ada pada agenda 2. Oke. Kita beralih ke yang lain. Kalau untuk teknis pembuatan matriks, insya Allah mudah dipahami, Bu. Namun untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan, masih mikir-mikir karena terkendala dana dan sarpras. Nah, adik-adik membuat kegiatan tidak boleh bebas ya. Maksudnya tidak boleh bebas. Adik-adik ketika menyusun, menentukan kegiatan, ini harus mengacu pada analisis Fishbone yang sudah dilakukan ya. Berdasarkan apa? Penyebab dari core issue. Nah, dari penyebab core issue, maka kita bisa menentukan solusinya ya, sesuai dengan penyebabnya. Sehingga kita menentukan solusi itu bisa lebih tepat, gitu ya adik-adik ya. Jadi, menentukan kegiatan-kegiatannya nanti kita akan coba jelaskan ya. Misalkan, apa namanya, terkait dengan pelayanan apa yang mungkin masih kurang ya adik-adik ya. Rendahnya misalkan kalau adik-adik yang di sekolah, rendahnya minat baca ya dari siswa atau mungkin karena literasinya masih rendah ya. Minat baca siswa di madrasah mana misalkan ya. Maka adik-adik bisa dengan beberapa kegiatan yang ditawarkan termasuk salah satunya melihat ya penyebab-penyebab yang menyebabkan isu tersebut terjadi. Contohnya, 1 misalkan, karena ruang perpustakaan yang tidak kondusif. Ya. Kedua, barangkali karena apa? Tidak ada ruang baca yang peserta didik atau siswa itu merasa nyaman. 3, kurangnya koleksi buku-buku yang dibutuhkan oleh siswa, misalkan. Nah, dari beberapa penyebab yang terjadi, maka adik-adik bisa menentukan kegiatan-kegiatannya. Apa kira-kira kegiatannya? Misalkan barangkali 1, ya, menciptakan ruang baca yang kondusif, gitu ya. Ruang baca kondusif itu yang seperti apa? Mungkin biasanya kalau di sekolah-sekolah, Bu, kita nggak ada ruangan, Bu. Bu, ruangannya sempit, Bu. Itu perpustakaan dicampur dengan buku-buku tumpukan, misalkan seperti itu ya. Nah, maka ini menjadi tugas adik-adik memikirkan bagaimana untuk bisa menciptakan ruang baca yang membuat siswa itu nyaman untuk membaca. Misalkan di makeover ya, walaupun ini tentu perlu ya biaya walaupun mungkin tidak besar ya. Silahkan dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan mentor. Kira-kira ada anggaran atau tidak. Kalau tidak ada anggaran, adik-adik bisa ya merapikan ya. Merapikan, kemudian memberikan
warna-warna tersendiri, dan ini biasa dilakukan ya oleh teman-teman sebelumnya ya, senior adik-adik yang sudah mengikuti latsar sebelumnya melakukan ini dengan mengeluarkan ya tidak banyak biayanya, mungkin dengan cat ulang sedikit di bagian pojoknya, terus memberikan ada meja seperti itu yang anak-anak itu bisa untuk nyaman membaca di sana gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kurang koleksi, nah kurang koleksi sebetulnya ini bukan di wewenang adik-adik ya untuk menambah koleksi, kan itu perlu biaya ya, pengadaan buku. Kita bisa ya mengusahakan dengan cara yang lain, misalkan kerjasama ya. Kerjasama ini adik-adik membangun network atau jejaring kerja dengan perpustakaan daerah misalkan ya, permohonan untuk hibah buku atau apa ya. Kalau misalkan itu bisa diusahakan di waktu 1 bulan itu, nah tentu itu akan lebih bagus ya, karena kalau bisa nanti pada saat adik-adik implementasi hal itu terwujud. Nah, terwujud nanti di seminar laporan sudah bisa ya menyampaikan kepada penguji bahwa bisa menambah koleksi buku-buku. Nah, hal-hal yang seperti itu silakan ya adik-adik pikirkan sesuai dengan kegiatan yang isu yang ada. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami sampai di sini ya adik-adik ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya, tapi kegiatan-kegiatan yang realistis, yang mana adik-adik itu bisa melaksanakan itu dalam waktu 1 bulan itu. 1 bulan kan nggak lama ya Mas ya Mbak ya. Maka di 1 bulan silahkan dipikirkan kegiatan-kegiatan yang mana kita bisa mewujudkannya, mengimplementasikannya, dan ada hasilnya yang bisa kita pertanggungjawabkan pada saat laporan aktualisasi. Bisa dipahami ya? Baik. Kita melihat jawaban yang lainnya. Untuk materinya sendiri sudah lebih paham, tapi untuk menentukan kegiatan dan tahapan kegiatan yang sesuai dengan core isu yang diangkat agar lebih realistis masih agak kesulitan. Ini sama ya pertanyaannya ya. Jawabannya kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi adik-adik harus nyari penyebabnya dulu baru bisa menentukan kegiatan. Kalau kita nggak tahu sebabnya ya, yang dibantu dengan tools atau alat analisis Fishbone, maka adik-adik nggak bisa menentukan kegiatannya apa ya. Jadi cari dulu penyebabnya, baru kemudian kita tentukan solusi kreatifnya itu apa. Oke, sedikit mengalami kesulitan yaitu pada bagian menyatukan persepsi dengan setiap anggota kelompok pada saat mengerjakan tugas ya. Sedikit mengalami kesulitan ya, mungkin karena kita ini ya masih berjauhan ya adik-adik ya, nggak masalah ya. Kemudian untuk memahami itu cukup mudah, namun untuk bisa menerapkan semuanya barangkali akan yes ya. Ini menjadi tantangan yang berat ya buat adik-adik semuanya ya. Jadi kalau misalkan nanti diminta untuk menyusun ya, apa keterkaitan agenda 2 dengan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang adik-adik sudah tetapkan dengan agenda 2 berakhlak. Nah, insya Allah itu bisa dipelajari ya. Nanti kita sampaikan panduan perilakunya apa saja, bisa adik-adik garap itu pada rancangan. Tetapi untuk mengimplementasikannya, apakah nanti kita itu sudah menerapkan berorientasi pelayanan, sudah menerapkan akuntabel, kompeten, dan sebagainya, itu memang by proses ya. Karena tidak mudah ya untuk itu ya. Ataupun kalau mungkin bisa dipaksakan ya adik-adik dalam masa 1 bulan itu adik-adik bisa ya menerapkannya. Iya Bu, soalnya ini untuk kepentingan latsar CPNS dan saya harus lulus, maka saya mau tidak mau harus melaksanakan ini misalkan. Tetapi setelah itu ya, apakah masih akan tetap konsisten ya kita dengan berakhlak itu? Karena sejatinya adik-adik yang paling penting adalah bahwa di 1 bulan itu nantinya bisa membawa adik-adik bahwa berakhlak yang di 1 bulan itu akan menjadi habits ya atau kebiasaan kita. Tidak berhenti di 1 bulan situ saja ya Mas Sofan ya. Nanti kamu udah lulus CPNS lali kamu.
Gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Secara teori sudah mudah dipahami, akan tetapi untuk menerapkannya harus terus belajar dan belajar. Oke. Sejauh ini penyampaian dari para pemateri dan bidik suara sudah sangat memahamkan, namun saya masih sedikit ragu dan langkah yang saya pilih benar-benar sudah mencerminkan nilai ASN apa belum. Yakin ya adik-adik ya, yakin saja. Nah nanti tetap kita punya niatan baik bahwa kita bisa melaksanakannya ya menjadi ASN yang baik, ASN yang profesional, yang memberikan layanan dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan kita ya. Tentunya itu tidak mudah dan perlu komitmen ya, perlu komitmen dan juga tidak mulus jalannya karena nanti akan banyak rintangan di tengah-tengah. Tapi ya bismillah ya, semoga kita bisa menuju ke sana. Oke, untuk materinya sudah lebih paham. Untuk penugasannya seperti matriks yang masih kesulitan untuk menentukannya. Adik-adik untuk matriks nanti insya Allah akan dibimbing oleh coach masing-masing ya. Jadi yang penugasan kemarin itu ada kegiatan, kemudian di kolom sampingnya itu ada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu merupakan penjelasan dari kegiatan. Yang namanya tahapan itu tentu tidak akan mungkin dia hanya satu ya. Makanya dibilang dia tahapan itu karena dia lebih dari satu. Misal ya saya jelaskan. Kemarin Mas siapa yang presentasi, salah satu kegiatannya itu adalah melakukan atau melaksanakan sosialisasi bla 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 gitu ya. Nah, untuk melaksanakan sosialisasi kan tidak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba sosialisasi itu dilaksanakan ya adik-adik ya. Maka perlu terlebih dahulu adik-adik boleh melakukan konsultasi dengan mentor ya. Atau tanpa ada konsultasi dengan mentor karena konsultasi sudah dilakukan di awal ya pada saat kegiatan yang perencanaan di atas itu boleh. Tapi kalau adik-adik mau mencantumkan kembali di sini juga enggak masalah ya. Misalkan melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, menentukan materi sosialisasi ya. Materi sosialisasinya, apa kira-kira yang akan disampaikan pada sosialisasi tersebut. Ini sosialisasi tentang apa gitu ya materinya. Yang ketiga, menentukan waktu ya. Menentukan waktu dan tempat barangkali ya. Tetapi kalau adik-adik memang merencanakan sosialisasi ini dilaksanakan secara daring atau sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa media sosial yang dipunya oleh satkernya, ya maka tidak perlu tempat ya. Cukup waktunya saja ditentukan ya, mulai kapan gitu ya. Misalkan sosialisasi ini dilakukan melalui media Instagram, kemudian grup WhatsApp seperti itu atau yang lainnya. Jadi menentukan waktu ya. Kemudian yang ketiga menentukan sasarannya atau objeknya. Siapa yang menjadi objek atau sasaran dari sosialisasi kita ya. Itu perlu juga dimasukkan dalam tahapan kegiatan. Kemudian kalau ini dirasa sudah cukup ya tahapan-tahapan ini, maka yang berikutnya adalah melaksanakan sosialisasi. Jadi ada berapa tahapan tadi? Konsultasi, kemudian menentukan materi, menentukan waktu, menentukan sasaran, baru melaksanakan sosialisasi. Ada 5 tahapan dalam satu kegiatan ya. Jadi ada satu kegiatan, ada 5 tahapannya. Nah, maka adik-adik nanti output, kemarin sudah sempat saya jelaskan, bahwa output adik-adik itu nanti berdasarkan apa? Berdasarkan kegiatan atau berdasarkan tahapan kegiatan? Tahapan kegiatan, Ibu. Ya, berdasarkan tahapan kegiatan. Kenapa demikian? Supaya adik-adik nanti lebih mudah untuk mengumpulkan evidence atau bukti dukung. Karena pasti beda. Misalkan adik-adik menentukan materi sosialisasi, maka outputnya apa? Tentu berupa materi sosialisasinya nanti apa, ya kan? Kemudian menentukan waktu ya, waktu sosialisasi. Outputnya apa kira-kira, Adik? Kesepakatan waktu sosialisasi ya. Itu berupa apa? Ya mungkin bisa berupa apa kira-kira Adik-adik? Notulen pada saat kita mungkin diskusi atau apa gitu ya.
atau mungkin bisa berupa foto pada saat kita menyepakati waktu itu, atau mungkin dari schedule dan sebagainya. Yang ketiga, menentukan sasarannya ya. Nah, kira-kira sasaran apa? Ya berupa daftar ya, kira-kira sasaran sosialisasi itu siapa saja. Yang terakhir, melaksanakan sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi tentu banyak bukti dukung yang akan bisa kita berikan ya. Misal, foto kegiatannya, ya kan? Atau kalau misalkan sosialisasi itu dilakukan melalui Instagram, kemudian grup, itu bisa screenshot dari sosialisasi yang sudah kita sampaikan itu apa. Kemudian kalau misalkan sosialisasi itu dilakukan secara langsung atau secara daring, ya silakan. Kalau misalkan daring memakai apa? Microsoft Teams, apa memakai Zoom atau apa, ya itu sebagai bukti kita melaksanakan sosialisasi. Kolom berikutnya baru adik-adik berpikir keterkaitan dengan agenda 2 berakhlak. Bagaimana Bu caranya ya? Maka nanti akan kita berikan panduan perilaku masing-masing dari berakhlak itu untuk mempermudah adik-adik membreakdown ya ke dalam keterkaitan atau hubungan antara kegiatan dengan agenda 2. Bahkan tadi di kelompok sebelumnya ada pertanyaan, Bu, kalau kita untuk menentukan keterkaitan berakhlak dengan kegiatan, apakah mengacunya pada kegiatan atau pada tahapan? Nah, kalau untuk nilai berakhlak, adik-adik tidak perlu melihat ke tahapan ya, tapi melihat saja secara besar di kegiatannya, gitu ya. Jadi kalau melakukan sosialisasi, itu adik-adik kira-kira terkait dengan nilai apa saja? Berorientasi pelayanan, tentu. Jelaskan apa di situ. Akuntabel pasti, ya kan? Harmonis ada masuk atau tidak? Harmonis bisa juga ya adik-adik ya, karena untuk menciptakan lingkungan yang kondusif ya, barangkali supaya tidak ada salah pemahaman dan sebagainya. Kolaboratif ya bisa masuk karena untuk sosialisasi ini kan kita perlu berdiskusi dengan banyak pihak mungkin ya, sehingga kita melakukan kolaborasi dengan orang lain untuk terlaksananya kegiatan sosialisasi ini. Itu ya kira-kira ya. Baik, ini di pertanyaan ketiga. Sebelum saya lanjutkan untuk pendalaman kita di agenda 2, jika ada yang belum dipahami oleh adik-adik semuanya, boleh kita diskusi dulu ya. Atau mungkin ada yang belum paham, ada yang masih bingung, monggo silakan. Ibu izin bertanya, Mas. ini kaitan sama itu sih Bu, berkaitan tugas yang kemarin. Kemarin kan kita sudah membuat tugas individu nggih, yang masalah keterkaitan ini. Kemudian kemarin kita ada materi dari jenengan 9 CP niku lah. Setelah mendapat materi itu kan kita ada perubahan ide gitu nggih. Setelah dirubah-rubah dan mungkin hari ini pun ketika kita mendapatkan ilmu yang baru dari panjenengan mungkin akan oh bagusnya kayak gini aja yang bisa direalisasikan gitu nggih. Nah terus kalau untuk yang tugas kemarin itu kalau misalnya kita diperbaiki hari ini itu apakah bisa di-upload lagi atau pripun gitu nih Bu? Iya, baik. Bagus ya pertanyaannya Mas Sofan. Ini untuk semuanya nanti penjelasannya ya. Atau mungkin adik-adik terlalu khawatir ya. Jadi gini, tadi juga ada pertanyaan yang serupa seperti itu. Jadi penugasan-penugasan yang adik-adik sudah buat itu tidak ada, artinya begini, bukan tidak ada hubungannya dengan rancangan aktualisasi yang akan disusun nanti, bukan ya. Tetapi dia tidak harus sama, ya, tidak harus sama. Jadi penugasan yang sudah adik-adik buat sekarang ya sudah tidak masalah ya, karena itu adalah step by step untuk memahamkan adik-adik, maka kita dukung ya dengan adanya beberapa penugasan.
Namun ya, jika nanti pada saat adik-adik sudah masuk di agenda 4 ya, kemudian berubah ide gagasannya terkait dengan isu-isu, monggo silakan itu boleh, boleh banget. Namun gini, yang perlu saya sampaikan, adik-adik mungkin masih ingat ya, di awal itu selalu saya menyampaikan bahwa ketika adik-adik sudah memiliki fix core isunya, maka itu akan jauh lebih baik. Kenapa demikian? Adik-adik tidak kerja 2 kali. Mas Sofan, jika sudah punya core isu di awal untuk mengerjakan agenda 1, ya kan, kemudian mengerjakan penugasan di agenda 2 ini, tetap itu terus isunya yang diangkat, maka berikutnya untuk mengerjakan rancangan aktualisasi sebetulnya udah jadi, ya kan? Karena sudah tidak berubah-ubah. Tetapi adik-adik kan kita juga tidak tahu ya ketika nanti seiring berjalannya waktu, barangkali mentor adik-adik ya, atasan adik-adik itu menginginkan isu yang lain ya. Kan itu di luar kendali kita ya. Mas, Mbak, kamu sebaiknya ngambil isu yang ini saja. Kalau ini tuh tidak terlalu berpengaruh nanti, nggak terlalu penting misalkan. Ini kurang update, ini kurang urgent misalkan gitu. Ngambil yang ini saja ya Mbak, soalnya ini kayaknya dibutuhkan di tempat kita sekarang ini. Nah, maka mau nggak mau kita akan merubah ya core isu yang akan kita angkat. Dan tentu saja itu nanti akan berpengaruh pada apanya? Ya solusi kreatif berupa kegiatan-kegiatan kita. Itu boleh banget ya. Cuma effort adik-adik agak berat ya, karena harus memulai lagi dari awal. Tapi kalau sebelumnya kita sudah melangkah, sudah ada fix core isunya, enak ya, cepat selesai. Tapi tidak masalah. Jadi tugas, misalkan Mas Sofan kemarin sudah mengupload tugas yang itu, ya wes nggak apa-apa Mas. Itu selesai, besok bikin lagi yang baru kalau memang ada perubahan. Gitu nggih. Oke, Ibu tambahan sedikit aja. Oke, silakan. Ya, ini kan apa Banyak ya namanya? nggak apa-apa Mas. Banyak ya boleh. Ini Bu, maksudnya kan kemarin itu memang salah satu itu ada yang sudah terlanjur karena saking semangatnya gitu kan, saking excited banget, terus direvisi, terus diupload ulang lah ketika upload ulang itu ada tulisannya telat mengumpulkan, itu kan nanti kita khawatir akan mempengaruhi nilai kita gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya namanya CPNS ya maklum khawatir ya. Ya, insya Allah Gitu. nanti saya yang nilai ya di agenda 2. Iya, siap Ibu. Oke. Tapi adik-adik Atur. nanti sabar ya. Saya tidak menilai di BLC ya, karena saya harus kerja 2 kali. Nanti saya akan nilai di Kolabjar ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Maaf, saya mau bertanya. Iya, Mbak Linda, silakan. Mungkin berkaitan dengan apa kegiatan dan tahapan kegiatan. Dari saya tuh masih agak bingung mungkin Bu ya. Kemarin kan Bu Nikmah bilang kalau kegiatan itu alangkah baiknya minimal ada 5 kegiatan ngaten gitu. Oke, ya. Nah, dari 5 kegiatan itu saya masih bingung itu pasti tujuannya untuk memperbaiki core issue. Itu apakah berarti misal saya ini core issue yang saya angkat itu mengenai kesenjangan kompetensi bahasa Inggris siswa. Jadi kayak kompetensi dasarnya tuh ada gap ngaten lho Bu. Jadi ada yang bisa banget, ada yang benar-benar belum bisa. Nah, itu ada beberapa rencana untuk kegiatan itu berarti tidak saling berkaitan gitu ya Bu? Atau harus saling berkaitan tiap kegiatannya itu? Ya, kalau bisa saling berkaitan. Saya tanya dulu ke Mbak Linda. Kenapa terjadi kesenjangan antara siswa yang satu dengan yang lain? Penyebabnya apa? Satu, misalkan kenapa Mbak? Dari siswanya dan lingkungan. Kalau dari siswanya mungkin kayak merasa bahasa Inggrisnya nggak menarik gitu Bu untuk diikuti mungkin. Satu, minatnya mereka ya, minat untuk belajarnya ya. Iya.
Ya, Terus, taruhlah itu ya sebabnya nggih, misalkan ya iya, satu dulu. Nah, maka padahal sebab-sebab yang lain kan mestinya banyak, banyak ya. iya, iya. Oke, eh, Mbak Linda bisa berarti nanti tentu kita akan menjawab ya, kenapa minat dari siswa ini mungkin kalau misalkan kita bisa nilai masih rendah gitu ya untuk belajar bahasa Inggris ya. Kira-kira jawabannya nanti atau solusinya apa untuk meningkatkan minat siswa tersebut. Nah, kita kan tentu bisa evaluasi ya. Selama ini metode pembelajaran yang kita berikan, apakah itu sudah bisa menarik siswa? Ini metode ya. Ataukah media yang kita gunakan itu mungkin sudah bisa ya untuk menarik siswa untuk lebih tertarik ya mereka bersungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Inggris seperti itu. Nah, maka Mbak Linda nanti boleh menggabungkan antara media dan metode atau ya Mbak Linda bisa ambil salah satu. Kayaknya saya lebih fokus ke metodenya saja, Bu, gitu. Atau saya lebih fokus ke medianya misalkan ya. Nah, media itu kan bisa nanti Mbak Linda itu beberapa banyak macam yang bisa kita adopt ya. Bisa berupa pembelajaran itu melalui video-video misalkan ya. Atau pembelajaran itu bisa kita pakai melalui media apa ya dengan alat-alat bantu peraga atau apa misalkan seperti itu. Itu kalau media ya. Tapi kalau metode ya monggo silakan nanti metode apa yang kira-kira tepat. Nah, maka ketika Mbak Linda udah fokus misalkan ambil medianya, mau memakai video, memakai alat peraga, atau memakai game misalkan ya. Nah, itu bisa menjadi rangkaian kegiatan yang disusun untuk menjawab isu tadi. Jadi pada kegiatan yang saya sampaikan kemarin minimal 5 kegiatan itu, Mbak Linda bisa menggabungkan nanti, merencanakan dulu, merencanakan apa namanya kegiatan untuk meningkatkan minat siswa belajar bahasa Inggris, konsultasi dengan mentor, merencanakan kegiatan-kegiatannya apalagi. Yang kedua, yang pertama mungkin kita akan melakukan membuat media pembelajaran bahasa Inggris berupa video apa gitu ya Mbak ya. Video itu bisa kita sendiri yang bikin atau video itu bisa kita ambil dari video apa seperti itu ya. Silakan disesuaikan ya. Itu tahapannya apa? Satu, misalkan konsultasi dengan mentor. Kemudian kedua, menyiapkan tema videonya. Kemudian ketiga, membuat video, misalkan kalau bikin sendiri, sampai akhirnya video itu udah jadi. Yang kegiatan ketiga, misalkan Mbak Linda mau memasukkan, kalau video aja kayaknya belum cukup deh, kayaknya saya perlu untuk membuat alat peraga ya, untuk meningkatkan ini. Membuat apa namanya alat peraga sebagai media pembelajaran ini. Apa saja tahapannya? Konsultasi mentor, kemudian menyiapkan alatnya, sarana prasarananya itu. Seperti itu ya. Sampai nanti pada kegiatan yang terakhir melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasi itu mau pakai apa evaluasinya? Ya tentu nanti bisa mengukur dari capaian sementara ya, bisa pre-post atau bisa dipakai atau mungkin Mbak Linda ingin mengukur apakah peserta itu sudah meningkat minatnya dengan cara apa Google Form, menyebar atau mewawancarai siswa, kira-kira bagaimana anak-anak dengan metode seperti ini, apakah mereka lebih apa interest gitu ya terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Linda. Oke, mungkin ingin menyampaikan pemahaman saya berarti misal penggunaan metode ini itu untuk satu kegiatan ya Bu, metode A, kemudian penggunaan media video itu berarti untuk kegiatan kedua, Ya. pembuatan alat peraga berarti itu udah masuk kegiatan ketiga, Masuk ngoten nggih Bu? kegiatan, iya. Oh ngoten nggih, siap. Iya. Makasih Bu, kemarin Oke, masih ya. bingung. Untuk teman-teman yang lain juga gitu ya adik-adik ya. Jadi satu kegiatan misalkan membuat media apa, itu kan masih bisa diterjemahkan ke dalam tahapan-tahapan kegiatan gitu ya.
Nah, ini kalau untuk pembelajaran. Kalau yang dosen, yang penghulu, yang penyuluh, monggo silakan. Nanti adik-adik menyesuaikan dengan core isu yang diangkat. Gitu, nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kita lanjutkan ke sebentar. Kita masih sampai kita 14.30. Oke. Saya jelaskan sedikit agak cepat adik-adik terkait materinya ya. Masing-masing nilai berakhlak tentu ada panduannya berupa kuadran ini ya. Jadi adik-adik harus paham dulu dengan dengan empat kuadran ini ya. Kita mulai dari berorientasi pelayanan ya. Ini nanti panduan adik-adik untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang sudah adik-adik tentukan itu terkait dengan nilai berakhlak yang mana ya. Jadi masing-masing akan selalu ada seperti ini ya, ada definisi, kalimat afirmasi, kata keywords-nya atau kata kunci dan juga kode etik ya. Maka adik-adik nanti bisa melihat pada panduan perilaku ya di kode etiknya itu untuk menentukan bahwa kegiatan tersebut itu apakah masuk berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif dan lainnya ya. Nah, untuk berorientasi pelayanan di sini ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Nah, maka kira-kira apakah kegiatan kita masuk di berorientasi pelayanan ya? Apakah kegiatan yang kita lakukan itu sudah bisa memahami dan memenuhi kebutuhan daripada pengguna layanan kita? Nah, silakan nanti diterjemahkan sendiri ya. Itu di berorientasi pelayanan. Nah, masing-masing nilai yang ada 7 itu muaranya semuanya sama ya. Jadi adik-adik nanti diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan ya. Nah, sekarang kita beralih ke akuntabel. Nah, di akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Apakah adik-adik di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu mengandung unsur tanggung jawab, ya kan? Mengandung unsur jujur, kemudian disiplin, cermat, berintegritas tinggi. Nah, maka diterjemahkan sendiri ya nanti ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu ada kaitannya dengan panduan perilaku yang ada pada akuntabel. Demikian juga adik-adik yang berikutnya adalah kompeten ya. Kompeten di sini kita melihat bahwa di dalam kompeten kata kuncinya ada kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Maka panduan perilakunya bisa kita lihat di sini, bahwa kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kira-kira adik-adik apakah masuk nilai kompeten ini pada kegiatan yang adik-adik lakukan? Kalau misalkan kalau tadi Mbak Linda ingin membuat media ya yang lebih artinya representatif yang bisa digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya. Maka kira-kira dalam hal ini Mbak Linda apakah masuk dalam kegiatan peningkatan kompetensi untuk menjawab tantangan yang selalu berubah gitu ya. Karena tanpa ada kompetensi adik-adik tidak akan bisa memberikan layanan yang profesional ya. Jadi perlu kompeten. Juga membantu orang lain belajar ya. Jadi membantu orang lain belajar. Tadi Mbak Linda kalau misalkan siswa itu perlu ada media yang lebih bagus sehingga mereka meningkat minat belajarnya, maka nilai kompeten ini bisa kita masukkan di sana ya. Oke, yang berikutnya harmonis. Dalam harmonis ada caring, diversity, dan juga selaras ya. Jadi peduli, kemudian perbedaan.
Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Biasanya kalau harmonis ini tentu adik-adik di dalam melaksanakan kegiatan tidak sendiri ya, pasti mungkin dengan tim ya kan, atau melibatkan orang lain gitu ya. Jadi harmonis ini mungkin selaras dengan kolaboratif nantinya ya. Karena harmonis ini kan kalau kita sendiri kan ya harmonis-harmonis aja ya adik-adik ya. Tapi kalau kita sudah berhubungan dengan orang lain, nah tentu mungkin apakah bisa kita menyesuaikan, apakah bisa kita menciptakan lingkungan yang kondusif ya di tempat kerja kita, gitu ya. Ini tantangannya. Yang berikutnya adalah loyal ya. Nah, di dalam loyal ini kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Ya. Apa saja yang menjadi panduan perilaku? Ini bisa kita lihat di sini. Maka nanti untuk nilai loyal ini benar-benar ujian buat adik-adik ya, ujian kesetiaan ya. Ujian kesetiaan apakah adik-adik itu benar-benar bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang ASN dengan baik, diuji loyalitasnya ya, diuji loyalitasnya, bagaimana bisa menjaga rahasia jabatan dan negara, dan juga pada saat mana adik-adik itu diperlukan tenaga dan pikirannya oleh organisasi, oleh satker kita, sementara di satu sisi kita juga diperlukan oleh orang lain ya, atau mungkin oleh keluarga kita, kemudian oleh masyarakat gitu ya adik-adik ya. Kita harus bisa memilih karena tentu kita akan kembali ya Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang mana salah satunya itu mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka ketika adik-adik dihadapkan dua kondisi atau peristiwa, kira-kira adik-adik harus mengutamakan yang mana. Nah, itu nanti diuji bentuk loyalitas kita sebagai seorang ASN. Dan ini memang nanti coba seiring berjalannya waktu kita akan mengalami sampai pada titik itu ya. Apakah kita nanti dihadapkan pada kepentingan pribadi dengan keluarga, dengan apa, atau kita lebih cenderung pilih kepentingan organisasi. Nah, itu tentu nanti akan adik-adik diharapkan bagaimana kebijakan kita ya sebagai seorang ASN yang mana kita harus tetap mementingkan kepentingan organisasi ataupun bangsa dan negara kalau merefer pada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kita lanjutkan untuk nilai yang berikutnya, yaitu adaptif ya. Maka adik-adik adaptif ini tantangan buat adik-adik semuanya dalam menentukan kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita terjemahkan dari core issue tadi, dari penyebab core issue, inilah sebetulnya bentuk ide kreatif adik-adik. Mbak Linda mengalami permasalahan pada kesenjangan siswa ya dalam belajar bahasa Inggris, maka Mbak Linda mencoba untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan mencoba ya berpikir ya, mengeluarkan ide-ide kreatif sebagai seorang guru. Mikir di rumah merenung, kira-kira apa ya gitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan kan tidak mungkin akan keluar ya adik-adik tanpa sebelumnya kita melihat atau mencari penyebabnya. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa penting adik-adik untuk mencari sebabnya ya. Cari sebabnya dulu. Kenapa masalah tersebut terjadi? Baru kemudian kita akan bisa menentukan kegiatan yang kita lakukan. Solusi apa yang bisa kita lakukan merefer pada sebab yang terjadi tadi. Ya, bukan Mas Sofan nanti pusingnya karena ini tanggal tua, Mas Sofan dikasih mixagrip yus gak sembuh-sembuh ya. Gitu, tetap aja pusing. Pusing Bu, bukan itu obatnya ya. Nggak cocok ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang adaptif ya. Jadi, nah di dalam
Adaptif ingin saya sampaikan bahwa adik-adik ini kan kita ada inovasi ya. Inovasi itu adik-adik tidak harus membuat sesuatu yang benar-benar new gitu ya, baru, tetapi boleh adik-adik mengadaptasi, mengadopsi dari inovasi yang sudah dilakukan oleh mungkin teman kita sesama guru di tempat lain gitu ya. Kalau misalkan Mbak Linda mau melihat ya, di tempat lain Bu sudah dilaksanakan ini dengan cara ini dan hasilnya lumayan ya bisa meningkatkan misalkan. Maka di tempat Mbak Linda kalau belum dilakukan itu ya ambil itu boleh ya. Atau adik-adik misalkan yang sudah memiliki aplikasi apa dalam pelayanan apa misalkan tetapi ternyata selama ini aplikasi itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik bahkan cenderung tidak digunakan kan eman ya sayang. Maka adik-adik boleh ya kemudian memperbaiki ya atau mengoptimalkan kembali. Maka di judul rancangan adik-adik nanti optimalisasi bisa seperti itu ya. Optimalisasi penggunaan aplikasi sebagai upaya peningkatan bla 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 di lokus adik-adik mana. Boleh seperti itu ya. Itu terkait dengan inovasi yang kita lakukan. Panduan perilakunya apa? Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, bertindak proaktif. Yang terakhir kita pada kolaboratif ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kolaboratif tentu kita akan bekerja sama ya. Namanya saja kolaborasi ya. Jadi kita kerjasama. Adik-adik kalau misalkan melakukan proyeknya itu ya, mungkin adik-adik bisa menggandeng teman-teman di tim IT, atau adik-adik bisa kerjasama dengan sesama guru, atau sesama penghulu, atau yang dosen mungkin ada di penelitian, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman dosen yang lainnya, gitu ya, tergantung konteksnya apa. Saya pernah menjadi pembimbing atau coach peserta seorang guru yang mana dia mengambil inovasinya itu pengelolaan sampah di sekolah ya, di madrasah ya. Nah, dia tidak bekerja sendiri adik-adik, tapi dia menggandeng ya. Dia menggandeng stakeholder, tidak internal ya, tapi stakeholder eksternal ya. Dinas yang menangani masalah persampahan ini ya, gitu ya. Bagaimana sampah itu dikelola ya, diolah sehingga nanti bisa menjadi limbah yang justru berguna seperti itu ya. Itu dilakukan oleh salah satu peserta dan ini sudah latsar yang sudah tahun yang agak lama ya, itu sudah dilakukan. Nah, barangkali nanti dari adik-adik sebagian ada yang berpikir di sekolah itu apa sih yang bisa saya lakukan ya ketika ada permasalahan. Jadi permasalahan itu memang sebaiknya sesuai dengan tusi adik-adik ya. Namun ketika adik-adik sulit untuk menemukan, silakan adik-adik bisa mencari permasalahan yang mana itu ketika kita atasi problem tersebut dengan solusi kreatif dan inovatif itu bisa bermanfaat untuk organisasi dan satker adik-adik. Baik. Baik, ini keseluruhan dari penguatan materi kita ya. Barangkali mudah-mudahan ya dengan adanya penjelasan ini adik-adik nanti sudah tidak merasa bingung lagi ya untuk bagaimana sih Bu menghubungkan antara kegiatan-kegiatan dengan nilai. Lihat kembali merujuk pada panduan perilaku yang ada pada masing-masing nilai. Baik. Untuk yang terakhir adik-adik ya, supaya nanti saya ada jeda juga ya untuk istirahat di kelas yang berikutnya. Untuk closing kita pada pembelajaran di siang hari ini agenda 2 ya. Masih ada 3 JP untuk adik-adik asinkronus ya. Barangkali udah selesai ya tugasnya tadi pagi ya. Atau sudah diupload. Itu ini untuk di kelas kita ini sekali lagi saya akan share untuk Mentimeter. Ada pertanyaan lanjutan lagi yang bisa adik-adik kerjakan sebagai Jadi silakan adik-adik untuk membuat 1 sampai 3 kata ya.
1 sampai 3 kata, 1, 2, atau 3 kata yang menggambarkan penyimpulan adik-adik ya terkait agenda 2 ini. Saya berikan contohnya di sini, misalkan kalau kita bicara tadi di adaptif itu kan ada inovasi. Inovasi tiada henti. Nah, maka boleh silakan. Di agenda 2 ini apa yang bisa adik-adik simpulkan terkait agenda 2 buat semacam quote gitu ya. Silakan disubmit di pertanyaan yang ini. Baik, sudah ada pembiayaan hati-hati. Kemudian pelayanan prima, boleh. Pasti ada solusi. Ya, ini optimis ya. Ramah melayani masyarakat. Bisa karena biasa. Oh, subhanallah ya. Baru menarik bermanfaat. Baru menarik bermanfaat. Oke. Kompetensi meningkatkan inovasi, oke? Mengabdi dengan kompeten. Masih kurang lagi adik-adik? Ada yang belum? Kita lihat. Mas Sofan sampai guyang-guyu ya. Menebar benih kebaikan, Masya Allah ya. Ini siap menjadi lilin penerang ini ya adik-adik ya. Menjadi magnet dalam kebaikan ya. Semoga adik-adik dimudahkan untuk itu ya. Sungguh penuh inspiratif. Ini kayak puisi aja ini jadinya. Baik, adik-adik sudah lengkap 10 orang ya. Masing-masing sudah memiliki, ya mudah-mudahan ini doa juga ya. Bisa karena biasa ya. Dan adik-adik nanti dimudahkan untuk menuju ke sini ya. Demikian pembelajaran kita di agenda 2 pada siang hari ini. Saya tidak ingin menyiksa adik-adik lama-lama juga ya. Silakan nanti setelah ini menyelesaikan asinkronusnya, penugasan di hari terakhir kita di agenda 2. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya tidak tahu saya nge-coach di kelompok berapa ini.
Siapapun coach adik-adik nanti silakan diikuti arahan dari coachnya masing-masing, mengerjakan step by step penugasan karena kita sudah mendesain ya untuk penugasan-penugasan pada coaching nanti di agenda 4. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semangat dan sukses selalu. Saya akhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pagi. pagi, luar Yes, biasa. luar biasa. Oke, saya live ya adik-adik ya. Kelompok 3 meninggalkan Mbak Ana, ya. langsung Oke. ke kelompok berikutnya ya Mbak ya. Langsung ke kelompok. Mm-mm.